Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para sahabat yang menonton tayangan ini. Jadi di sini saya sudah bersama salah satu kepala sekolah yang berada di Kecamatan Klakah. Kepala sekolah di sekolah mana ya? Kita tanya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustadz Iqbal. Mas. Mas KS ya, gitu ya? Ya kalau Mas Nadiem itu kan dia menteri, biasa dipanggil Mas Nadiem. Karena masih muda. Saya mau dong juga dipanggil Mas KS atau Mas Ustadz. Oh gitu ya, Mas Ustadz. Oke, Mas Iqbal ini selaku kepala sekolah di sekolah mana? Di SDIT Nurul Islam Klakah. SDIT Nurul Sekolah Islam Dasar Islam Terpadu. Oh oke. Untuk konsepnya di SDIT Nurul Islam Klakah ini seperti apa? Kalau konsepnya sih ya nggak beda jauh sama sekolah dasar pada umumnya atau sekolah dasar Islam pada umumnya. Cuma mungkin yang membedakan ya karena kita mengembangkan kurikulum sendiri dibandingkan sekolah-sekolah yang lain gitu. Kurikulum sendiri. Iya, pengembangan lah gitu. Pengembangan ya. Seperti ini ada tayangan yang sebenarnya saya ini penasaran loh sama konsepnya yang diusung dari Mas Iqbal selaku Mas KS ya. Ya Mas KS. Mas KS kan ada Mas Menteri gitu kan. Terus sekarang ini Mas KS Mas gitu KS, ya. iya. Nah, coba ini ditayangin. Nah, ini Mas KS. Ini salah satu inovasi kita yang membuat ya setting kelas ya. Kita bikin namanya flexible sitting classroom ya. Gimana anak-anak ini ya berawal dari keresahan anak-anak sih. Kita bikin survei ke anak-anak itu. Kok pada saat apa mereka itu bahagia di sekolah dan pada saat apa mereka itu nggak bahagia di sekolah. Dan mana yang paling mereka sukai mulai dari guru, pelajaran, termasuk kelas. Nah karena mereka itu merasa kelasnya nggak nyaman dari hasil survei itu, surveinya online kita bikin ya data survei di lab komputer anak ngisi gitu. Ternyata kelasnya mereka pengen yang lain ya, berusaha akhirnya ada seorang anak ya yang mencetuskan kalau di Korea itu kelasnya gini Ustaz, kalau di Australia kelasnya gini. Mereka tunjukkan gambarnya, akhirnya ya kita ajak mereka untuk feedback ya, refleksi sama mereka gimana kelas yang diinginkan sih. Akhirnya ditemukanlah ini. Jadi ini minimal ada 5 varian kemarin, karena anak-anak sendiri yang menentukan varian kursinya, meja belajarnya. Ada yang mau di bawah silakan di bawah, ada yang mau di atas, ada yang mau di sofa gitu. Iya, tadi aku juga ya, ini lihat namanya ada diferensiasi. Oh, Nah sekarang ini sedang digencarkan oleh pemerintah sendiri lewat IKM-nya, diferensiasi pembelajaran, yang mana pembelajaran itu berpusat kepada anak, bukan berpusat pada guru. Ya. Kalau kita kan dulu semuanya berpusat sama guru ya, ya, atau berpusat sama orang tua. Iya sih. Kamu sholat, mandi, berangkat sekolah. Enggak, sekarang ini kita bangun kesadaran kepada anak-anak supaya mereka harus begini ternyata aku gitu ya, supaya anak mampu meregulasi dirinya. Wih keren. Tadi juga itu sempat saya bilang kalau itu tuh beda banget gitu ya. Apanya yang beda? Tampilannya anak-anak belajar. Soalnya saya juga pernah melihat story-nya dari Mas Iqbal sendiri gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu belajar nggak harus duduk di kursi, nulis di atas meja kayak gitu. Justru kita kan dulu kalau belajar itu tangan berlipat, mata sana, bener. anteng, tutuk mingkem gitu. Kita memang seolah-olah ya memperhatikan, tapi bisa jadi kita nggak happy, nggak seneng, ya akhirnya ya seperti saat inilah bisa diukur bagaimana dampak pendidikan kita gitu. Itulah perbedaannya pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang gitu ya. Ya ini kan sudah lama sebenarnya teori semacam ini. Ki Hajar Dewantara saja sudah Ki Hajar Dewantara, Montessori itu sudah banyak mencetuskan pemikiran-pemikiran bahwasanya pendidikan itu harus berpusat kepada anak gitu, sesuai dengan potensi dan bakat mereka. Bahkan Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan nggak mungkin seorang anak itu ibaratkan benih jagung kita treat dengan cara kedelai terus dia tumbuh jadi kedelai, nggak mungkin, tetap tumbuh jadi jagung. Makanya diferensiasi berpusat kepada anak ini pengennya kayak apa, potensinya apa, bakatnya apa ya. Selama ini kan pendidikan kita itu hanya fokus kepada kekurangan anak-anak.
Ya, pernah punya guru BK nggak di sekolah? Iya dong. Apa yang diurusi itu? Siswa-siswa yang bermasalah. Maka dari itu, kedepannya saya pengen guru BK itu justru mengurusi siswa-siswa yang berprestasi, yang punya bakat. Benar. Setiap anak itu pasti punya lembah, kalau diibaratkan juga punya gunungan. Selama ini kita fokus untuk nguruk lembahnya aja, kita nggak perhatian sama gunungnya anak-anak. Dia punya bakat apa, kita tinggikan gunungnya itu gitu. Supaya kita di Indonesia ini kan jarang orang yang expert bidang tertentu itu. Kenapa? Karena pendidikannya hanya general, umum-umum saja. Nggak pernah sampai kepada titik gimana anak itu mampu expert pada bidang yang jadi passion dia. Ya. Ya, ini salah satu model saya biasa sebut passion based learning. Passionnya anak apa ya. Jadi Mas Iqbal ini selaku kepala sekolah ini bisa dekat dengan anak-anak gitu ya? Ya, boleh dibilang begitu. Setelah sekian lama merenung, berproses, bertafakur, ya. Akhirnya inilah kesimpulannya begini. Saya coba. Kan biasanya saya challenge pemikiran saya gitu. Oke. Kan biasanya tuh anak-anak kalau misalkan udah ketemu bapak kepala sekolah gitu ya, itu kan harus nunduk gitu ya. Ya itu harus. Terus akhirnya dia takut. Akhirnya kan dia takut. Terus akhirnya cuma senyum, udah lari gitu. Ada bapak kepala sekolah gitu. Nah, gimana kalau Mas Iqbal sendiri merangkul murid-muridnya? Karena banyak sekali kan kegiatan-kegiatannya. Target kita itu tinggi. Jadi kita pasang target literasi, numerasi, pendidikan karakter. Coba kita tengok sekolah kita menyenangkan apa enggak? Kalau enggak menyenangkan, mustahil semua yang kita harapkan itu tercapai. Maka dari itu pondasi utamanya adalah menyenangkan. Bagi saya ya, apapun kurikulumnya, kalau pembelajarannya tidak menyenangkan itu mustahil. Karena bagi saya kurikulum itu hanyalah sebuah interior saja. Sedangkan pembelajaran menyenangkan itulah fondasinya. Ketika kita fondasinya sudah kuat, apapun kurikulumnya berubah, entah bentuknya kayak apa, tetap sekolah kita akan eksis. Karena kurikulum itu hanya sekedar berisi, kalau bagi saya hanya berisi apa yang diajarkan, bukan bagaimana cara mengajar. Itu kurikulum yang selama ini ada. Cuma saya bersyukur akhir-akhir ini ya, semakin kesini kurikulum kita ini semakin oke lah. Yang IKM ini ya cocok buat saya daripada yang sebelum-sebelumnya. Cocok dengan konsep-konsep yang saya usung sejak awal gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk kurikulum yang sekarang ini menurut Mas Iqbal ini udah yang bagus. Ya lumayan lah dibanding sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Kalau kita flashback ke belakang, Mas Iqbal itu merasa bedanya apa sih antara sekolah zaman dulu dengan zaman sekarang? Bedanya itu yang saya katakan di awal, berpusat kepada peserta didik atau berpusat kepada anak yang menghargai passion anak-anak. Dulu kan enggak ya, semua anak harus belajar begini. Semuanya dipelajari ya. Bayangkan. Satu anak itu kadang mempelajari sampai 7, ada 9, bahkan 12 mapel ya. Dengan sekian besar bebannya anak itu, sekian mapel yang harus mereka pelajari, mereka hafalkan, kapan mereka akan mau bisa growth mindset ya, bisa growth up untuk mereka itu kapan gitu. Kapan mereka bisa mengembangkan bakatnya? Karena dia difokuskan oleh beberapa mapel yang banyak dari itu ya. Sekarang ini sudah mengarah ke sana, sudah mengarah ke passion, ke berpusat pada peserta didik, potensinya apa begitu. Berarti sudah banyak prestasinya dari murid-muridnya Mas Iqbal. Nah ini saya mengajak kepada guru-guru tolong dipantau ya bakat atau potensi anak-anak di kelas itu apa. Jangan hanya general saja. Salah satu contoh ya, kita punya siswa itu yang bisa coding, bisa bikin game. Ya. Keren loh. Jadi ini yang menarik gitu. Kita kan ini harus belajar sepanjang hayat ya. Jadi nggak boleh cara-cara kita yang dulu kita ajarkan sekarang. Jangan sampai siswanya itu anak abad 21, tapi cara ngajar gurunya masih abad 20. Model kelasnya masih abad 19. Jauh. Iya, cara duduknya masih kayak naik bis gitu, ngodok-ngodokan gitu. Lurus gitu ya. Itu kita rubah itu. Kita rubah sekarang modelnya kayak kafe. Kenapa kafe? Orang itu kalau lagi stres, kalau lagi suntuk, larinya kemana? Ke kafe. Coba kalau kelasnya kayak gini, orang lagi stres, lagi suntuk, larinya kemana? Ke kelas belajar.
Iya benar. Ya, saya pernah ditanya begini sama seorang teman, Mas, kenapa sih masjid itu sekarang berlomba megah-megahan, mempercantik, itu kan tempat ibadah. Loh, kamu jangan salah pikir, jangan dibalik cara berpikirnya. Orang kalau stres lari ke kafe kan. Harusnya kalau masjidnya bagus kayak gini, orang itu akan lari ke masjid, nggak lari ke kafe. Benar. Begitu, harusnya begitu. Jangan sampai dibolak-balik. Iya. Tapi saya penasaran sama yang tadi siswanya Mas Iqbal ini, dia membuat game. Coba kita lihat dulu tayangannya. Ini. Ya, ini namanya Asaidin Muhammad. Kelas 4, kemudian usianya 10 tahun dia sudah bikin game. Ini kebetulan aplikasinya yang dipakai lagi Roblox ini. Oh. Iya. Selain juga kita ajari beberapa ya. Ya ini sebenarnya salah satu nilai positifnya dia untuk ngegame ya. Ternyata dia bisa bikin sendiri. Maka dari itu, dulu ya saya itu kalau main game ya, sama orang tua itu dibilang begini, kamu ini main game terus kapan belajarnya? Ya. Sekarang main game itu bisa menghasilkan uang jutaan loh. Bener. Maka dari itu kalau nun sewu dalam tanda kutip, kalau orang tua mindsetnya uang, dia akan bilang begini, kamu ini belajar terus kapan main gamenya? kan pengen dapat uang. Iya. Maka dari itu hal-hal yang semacam itu tantangan di masa depan kita nggak tahu. Iya benar. Iya. Suatu kerjaan jadi selebgram juga itu kan dulu nggak ada gitu dulu, ya. Dulu zaman kita sekolah cita-cita yang banyak apa? Insinyur kan. Sekarang sampai ada filmnya Sidul, ya kan? Sidul itu kan seorang insinyur. Anak-anak saya sekarang itu cita-citanya ada yang ingin YouTuber, ini dia pengen jadi gamer dia. Iya. Karena gamers ini menghasilkan banyak banget uangnya loh Mas. Dia sekarang kita kasih project bikin game yang bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya, entah itu membuang sampah, entah itu caranya berolahraga. Itu kayaknya lagi bikin rally ya, sama lari maraton kayaknya. Ini kebetulan kalau di sekolah yang bimbing saya sendiri, karena nggak ada guru yang bisa memfasilitasi ini, hanya saya kebetulan punya sedikit-sedikit lah, meskipun nggak banyak. Nah kebetulan ini orang tuanya dia punya rental dan orang tuanya juga biasa gini. Ya. Oh iya, jadi klop gitu ya. Klop. Nah ini yang guru itu harus jeli mandang kayak gini. Jangan kayak anak kayak gini itu diajari yang biasa-biasa aja. Ya, sampai anak ini saya kasih begini ya. Ini diferensiasi yang saya tawarkan ke anak ini. Kamu kapan saja boleh main ke lab. Iya. Asal kamu kasih Ustadz sebuah produk karya dari kamu gitu. Cuma waktunya jam Al-Quran kamu tetap harus ikut Al-Quran, begitu ya. Sampai begitunya. Kamu mau bawa laptop, bawa HP untuk bikin konten sendiri, silakan. Gitu. Upaya untuk ini meninggikan puncak gunungnya anak itu supaya semakin menjulang gitu. Karena kan kalau misalkan si anak ini hobinya game kayak gitu, terus kita kasih jejelin materi-materi, misalkan pelajaran-pelajaran itu kan akhirnya jadi kayak kurang berkembang gitu ya. Maka dari itu dibutuhkan kejelian guru untuk memandu bakat ini, sehingga materi-materi belajar yang sebenarnya mereka tidak butuhkan itu hanya yang umum-umum saja, kasih yang standar saja yang berguna untuk kehidupan mereka, begitu. Iya benar-benar. Coba saya mau tanya, dulu kita itu pernah belajar apa yang hari ini nggak kepake sama kita? Belajar apa ya? Banyak. Sehingga anak belajar itu kayak buang-buang waktu, bahkan buang-buang biaya ya kan. Saya nggak pengen hal itu terjadi kepada anak-anak yang ada di sekolah saya. Mengulangi apa yang saya alami dulu gitu. Ya jadi Mas Iqbal ini tahu gitu ya, mana anak-anak yang berprestasi pada bidangnya masing-masing, pada passionnya masing-masing gitu ya. Nah untuk prestasi murid-muridnya dari Mas Iqbal ini gimana? Oh prestasi, ya alhamdulillah sih kalau prestasi itu tiap tahun pasti ada anak yang juara lah. Ya ini kalau nggak salah itu seni, kemudian PAI sama MIPA ya, matematik dan MIPA itu gabungan. Ini kayaknya lagi nerima penghargaan di tingkat kecamatan. Wih, keren ya. Ada lagi nggak? Oh, ini berarti Mas Iqbal ini sangat akrab gitu ya sama murid-muridnya. Ya memang guru harus begitu. Kita sebagai guru itu, mereka itu generasi Z lah.
Iya. Sedangkan kita mungkin gurunya ada yang generasi X, ada yang generasi Y. Lompat berapa generasi sama mereka. Kita harus menyelami dunia mereka, menjadi segenerasi mereka gitu. Oke. Kegiatannya apa lagi ini, Mas Iqbal? Ada ya ini. Ini zaman kapan ini, Mas Iqbal? Dulu ya, awal-awal jadi guru. Awal-awal jadi guru ini kalau nggak salah ya, anak-anak itu tak ajak sepedaan sama sambil ke kolam renang. Ya gini ya kegiatan saya. Ini di luar jam sekolah kayaknya. Di luar jam Iya. sekolah. Iya. Oh, jadi memang dari dulu. Ini nggak siswa saya aja. Ini anak-anak tetangga juga tak ajak. Oh, jadi dari dulu emang udah dekat Ya, gitu ya? ya. Oke, next. Ini salah satu cara kita untuk dekat sama anak-anak, mengetahui ya, memahami apa sih mereka. Saya itu suka main game loh sekarang. Sampai hari ini. Sampai sekarang. Tujuannya apa? Saya pengen tahu game apa yang lagi favorit di anak-anak. Oh, Dan kontennya sengaja. apa, isinya apa, negatifnya di mana, sehingga saya bisa mengcounter dan menjaga anak-anak saya. Wih. Iya, saya main game. Kalau perlu saya tanding sama anak-anak itu. Oh, ya jadi diajak Iya, ya. Tapi saya nggak pernah menang sama anak-anak. Nah, kan saya sebatas untuk menyelami Iya. dunia mereka gitu. Kalau ini ngapain ini? Ini bikin apa ya? Lupa aku. Cari bambu. Cari dulu. bambu ya, Iya. sampai ya. Oke, next. Nah ini. Oh, ini ada Ya, robot. Ini siapa ini robot? Ini saya lah. Mas Iqbal jadi robot. Iya. Kepala sekolah. Oh iya. Keren. Ya. Jadi robot. Ada lagi Ya, foto ya, robotnya nggak? Mungkin ini apa ya? Kepala sekolah tergila dalam tanda kutip ya. Ya. Ini konsepnya apa? Kenapa Mas Iqbal kok milih jadi robot? Konsepnya saat itu ini ya. Ini kalau nggak salah ini hari pertama masuk sekolah. Oh. Jadi harus memberikan kesan bahwasanya sekolah itu asik sama anak-anak. Makanya ini ya kepala sekolahnya rela pakai inilah. Oh iya ya. Biasanya sih saya ngundang badut untuk atraksi apa. Iya. Kalau itu kan sudah biasa. Biasa. Kalau kepala sekolah yang jadi badut kan belum pernah. Belum. Atau kepala sekolah jadi robot. Ya. Iya. Awalnya sih anak-anak nggak tahu ini dia foto-foto apa gitu. Setelah tahu ini kepala sekolah kaget mereka. Oh, awalnya dia seneng gitu ya. Weh, seneng, ada robot ditarik-tarik, gitu ya. ditarik, digoda-goda, robot. Terus pas dibuka, Ya enggak, pas Oh, bel masuk, bel masuk. ya saya lepas. Kan gerah ya. Iya. Loh, lumayan panas pakai ini lah. Iya. Butuh pengorbanan. Benar. Setelah dilepas, wah, tarik balik kepala sekolah. Mereka ya, wah ternyata kepala sekolahku begini. Dan itu kayaknya membuat mereka, weh asik nih punya kepala Iya. sekolah kayak gini gitu ya. Iya. Sama kayak kita misalkan bekerja punya bos yang seasik itu kan kita pasti apresiasi banget. Ih bos aku loh enak banget gitu kan ya. Iya. Jadi kalau anak-anak butuh hiburan itu biasanya ke badut, enggak ini ke kepala sekolah kalau butuh hiburan. Makanya kalau dia gak suka, lagi gak mood gitu, lari ke kafe enggak, larinya ke kelas. Oh iya Karena benar-benar. kafenya ada di kelas. Iya soalnya tadi juga di awal itu kan sudah Iya. ditayangin untuk kelas-kelasnya itu bukan kayak bangku dan meja yang berjejer rapi gitu harus lurus. Dulu ingat nggak sih Mas kalau misalkan ada guru masuk harus lurus garis bawah keramik, dulu bukan keramik ya, apa Tekel, namanya tekel ya, harus lurus gitu kan ya. Ya. Kalau yang belok-belok atau gimana guru ada yang nggak mau masuk loh. Wah. Padahal sekarang udah kayak tadi ya, Ya, bukan berantakan, tapi maksudnya ini meja yang seperti ini beda-beda. Enggak berantakan, tapi asik itu. Iya. Itu kan rapi tetap, kebersihan Rapi. dijaga. Iya, kerapian maksudnya dijaga. tertatanya tuh maksudnya di mana-mana, tapi kan dia tetap rapi Iya, gitu. rapi. Itu yang bikin asik loh. Asik. Coba ya, kalau misalkan aku bisa mundur lagi ke belakang, aku maunya sekolah yang kayak begitu tuh. Sama, saya juga begitu. Cuma itu bagus ya pemikiran kayak gitu. Saya juga berawal dari keresahan saya. Kenapa sih sekolah saya dulu begini? Saya nggak suka ini. Apakah yang saya nggak suka ini harus terjadi lagi dengan anak-anak di sekolah yang saya pimpin? Bayangkan, saya pimpin sekolah loh. Saya mengalami hal-hal yang tidak enak pada saat sekolah dulu. Masa hal itu akan terjadi lagi di anak saya? Saya berusaha untuk menjaga itu dan mencari solusinya. Ya salah satu ini ikhtiar kita. Mantap, ini jadi robot ya. Iya. Terus ada kegiatan apa lagi nih? Oh ini jadi robotnya beneran. Ya Allah sampai hormat gitu. Oh iya. Harus totalitas, jangan nanggung-nanggung jadi guru. Guru itu adalah seniman tingkat tinggi loh. Iya. Seniman tingkat tinggi. Jadi bukan hanya guru seni aja ya. Semua guru Semua itu seniman guru. tingkat tinggi, apalagi guru anak sekolah usia dini atau sekolah dasar. Karena di usia-usia semacam ini kan golden age-nya untuk membangun karakter siswa.
Jangan dibalik, jangan anak-anak yang seusia ini dikasih materi atau dicekoi materi pengetahuan banyak. Disinilah membangun karakter, baru nanti semakin dewasa, semakin besar usianya di SMA, disitulah kita kasih materi pengetahuannya sesungguhnya. Oh, kecuali kalau misalkan passionnya mereka memang misalkan di bidang matematika. Kecuali gitu. Sudah ditemukan kayak gitu, kita grow up mereka. Oh iya. Tapi kan kalau untuk keseluruhan tidak gitu ya. Cuma kita nanti pilih-pilih lagi. Di Jepang itu ada pelajaran coding di SD, tapi nggak semua siswa diajari coding. Oh. Ya mereka yang punya passion di coding, yang punya kemampuan baik mereka ajari. Karena juga nggak baik kalau anak nggak bakat di situ kita paksa gitu. Mungkin ada kegiatan lainnya. Oh, ini menerima penghargaan ya. Kalau ini rupa kepala sekolah asli. Iya, rupa asli. Memberikan suatu penghargaan gitu ya. Iya. Ini baru beneran ini kepala sekolah itu. Oke, next. Ini juga pakai seragam dong, ya kan? Bukan seragam robot lagi. Wih, pialanya banyak ya. Iya. Pialanya banyak. Saya sih berharap dari prestasi ini, saya nggak pengen anak saya itu berhenti sekedar prestasi. Anak-anak itu harus bisa punya karya. Saya tekankan kepada anak-anak, harus punya karya kamu. Kalau prestasi itu hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi kalau dia punya karya, dia bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu yang terpenting. Iya. Tapi kan ini bukan hanya di bidang seni aja kan prestasinya, kayak tadi ada IPA gitu ya, sains. Terus ada lagi kegiatannya. Oh, ini di mana ini? Kayaknya bukan di sekolah ya? Sama anak-anak yatim. Kita ajak main main game kayaknya. Oh, ini di luar di mall. Iya, di mall. Oh, ya kalau tadi ada kelas kayak serupa kafe, ini kalau ini beneran mall ya? Mall ini. Mall beneran keluar. Oke, next. ini sama siapa ini, Mas? Itu yang anak-anak, yang bapak-bapak yang mana bisa beda? Ini anak-anak yang sudah lulus. Sudah lulus pun kita kumpulkan, tetap kita jalin komunikasi, berusaha kita ngasih jadi teman bagi mereka. Sekarang ini anak-anak itu sebenarnya nggak butuh dicekoi atau sekedar ditransfer pengetahuan. Mereka nggak butuh. Mereka dapat dari sini itu lebih hebat dari gurunya untuk urusan pengetahuan. Yang mereka butuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita ini mampu menjadi pengikat emosi secara emosional kepada mereka, mengarahkan mana ini yang positif, mana yang baik. Kalau mereka itu punya learning ability yang bagus, kemampuan belajar mereka sendiri yang bagus, nggak butuh sebenarnya les, nggak butuh. Mereka akan cari sendiri. Di internet itu berserakan pengetahuan. Bagaimana kita bisa mengarahkan kepada yang bermanfaat dan yang baik. Berarti ini seperti ada ikatan alumni. Ya, maka dari itu kita kumpulkan lagi, apa kamu mau punya kendala apa, problem apa. Kadang ada anak lo ya, sudah kuliah semester akhir itu, datang ke rumah, curhat masalahnya. Ya biasalah anak muda, kuliahnya begini, masalah asmara begini. Oh, berarti emang udah terjalin chemistry banget harus. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan saya lihat namanya kepala sekolah kan tidak mengajar. Otomatis kedekatan sama anak yang saya bayangkan kurang sama murid-muridnya. Tapi ini tidak terjadi sama Mas Iqbal. Saya memang nggak ngajar di kelas, cuma di luar kelas saya ngajar. Entah anak-anak itu istirahat atau ada event-event hari tertentu, itu saya kan ngisi jadi pembicara. Saya kalau sedang ngajar di kelas, kalau ditanya kepada anak-anak, guru yang paling tegas atau paling disiplin siapa? Dia akan jawab Ustadz Iqbal. Terus ditanya lagi, guru yang paling asik ngajarnya siapa? Pasti juga Ustadz Iqbal. Karena di sisi lain saya mendisiplinkan anak-anak yang dalam tanda kutip betik. Apa itu betik itu? Betik itu apa ya? Indisipliner lah. Oh iya. Bahasa kerennya ya. Indisipliner. Tapi di lain sisi saya juga berusaha memberikan pengajaran yang asik. Saya itu kalau ngajar model yang saya pakai stand up comedy. Nah, masa sih? Iya. Berarti bisa jadi, dong. Ukuran saya ngajar di kelas sukses itu ketika banyak anak yang muncul gelak tawa dari mereka terhadap materi yang saya selipi joke-joke, patahan-patahan jokes. Iya, punchline. Ya.
mereka bisa hahaha gitu. Itu sukses saya ngukurnya. Sukses. Nah, Iya. kalau ini podcastnya harus sukses berarti aku harusnya dikasih punchline. Kan dong. dari tadi sudah ketawa. Iya sih. Tapi kan aku penasaran juga, Iya. penasaran juga. Jadi ini mereka. Oke, jadi bukan hanya di sekolah, tapi setelah mereka lulus pun juga masih diperhatikan gitu ya, Iya, masih iya. dikasih arahan. Kira-kira kamu ini cita-citanya mau jadi apa gitu oh, kan? saya sering tanya, kamu kelas berapa sekarang? Sudah kelas 12, Ustaz. Kamu mau kuliah kemana? Saya pengennya ini, tapi orang tua saya ini. Kamu passionnya selama ini apa? Gitu. Saya sering kasih contoh. Kalau bagi saya, bagi Ustaz gitu. Ya, pekerjaan yang paling asik itu ya hobi dibayar gitu saya. Kamu Iya, passionnya apa? Kamu gambar aja, hobi ya. Nggak dibayar seneng kan? Apalagi sampai dibayar jadi pekerjaanmu kan asik. Nah, ya kayak gitulah kita ngasih apa istilahnya? Obrolannya nyantai gitu ringan ya? kepada anak-anak. Oke. Supaya mereka mampu menemukan, oh ya, aku harus begini. Ada lagi ini. Nah, Oh, ini menggambar ini, iya, passionnya biasa. ya, Iya. passionnya ya. Oke, next. yang Oh, ini tadi. prestasinya. Iya. Ini beneran kepala sekolah nih. Oke. Tapi keren banget loh, Mas Iqbal. Ini sebagai suatu pencerahan juga gitu ya bagi pendidikan zaman now yang harus Ya memang mengedepankan pendidikan saat ini itu anak-anak. harus menyesuaikan dengan tantangan zaman. Kita nggak tahu ke depan ini apa yang akan terjadi terhadap anak-anak kita. Pekerjaan apa yang akan muncul setelah YouTuber saat ini? Dulu kan nggak kebayang kita ada YouTube. Podcast kayak gini kan nggak ada. Gak ada. Iya. Dan ini juga misalkan yang kayak selebgram, TikTok Iya, dan yang nggak lain ada, sebagainya nggak gitu ada. juga nggak ada. Makanya sekarang itu kan tantangan kita dunia digital ya. Cuma yang saya sayangkan budaya literasi di anak-anak terutama itu di masyarakat Indonesia secara umum itu belum baik. Bayangkan kita mau migrasi melompat ke budaya digital sedangkan literasi kita nggak tuntas gitu. Itu bahaya. Makanya banyak kejadian hate speech, bullying, cyberbullying. Iya. Itu gimana itu, Mas Iqbal, menyikapi yang tentang bullying? Karena kan dari zaman dulu kita kecil sampai sekarang sudah itu masih ada bullying, cuma ada. sekarang bentuknya lebih kompleks. Dulu kan nggak ada cyberbullying kan, nah, hanya secara verbal di lapangan aja. Iya. Nah, itu kita sudah, kalau yang cyber kita menyiapkan kurikulum IT ke anak-anak. Jadi sebelum belajar TIK itu anak-anak harus memahami apa sih yang nggak boleh ketika kita belajar IT itu kita jelaskan. Contohnya hate speech nggak boleh, menyebarkan hoax. Iya. Kamu harus tahu bedanya ini yang hoax mana yang mana, jangan asal share gitu. Terus juga nggak boleh plagiarisme, nggak boleh kan. Comot karyanya orang diunggah terus di kita, channel kita itu nggak boleh. Etika-etika semacam itu yang harus dikuatkan. Selain itu juga kita memang punya ya guru yang di bidang psikologi untuk biasa bantu saya menganalisa bakatnya siswa, masalahnya siswa. Termasuk hari ini apa sih bullying yang menyebabkan anak itu bullying apa? Akhirnya ayo kita bikin konsep kurikulum untuk ngatasi ini gitu biasanya. Wih, Iya. sudah ada konsepnya Iya, gitu tak ya. bela-belain cari guru psikologi. Iya. Jadi bukan hanya guru BK yang mengatasi anak-anak Iya, tadi ya, anak-anak yang tadi tanda kutip yang kurang disiplin itu tadi. Iya, iya. Tapi ini juga mengarahkan untuk Iya. anak-anak yang punya prestasi. Jangan sampai gitu guru juga. BK itu hanya ngatasi kenakalan anak, tapi dia juga harus bantu growth up kemampuan anak itu ada di mana gitu. Benar. Iya. Keren salut banget. Kalau guru BK dia ngatasi masalahnya anak kan ya capek juga tiap hari Ada masalah gitu ya. Masalah datang ke itu masih guru BK-nya sumpek gitu. Dikit-dikit masalah aduan Iya, ya, jadi iya. aduan gitu ya. Si A gini, si B gini Anak gitu ya. bermasalah masuk ruang kepala sekolah. Ini enggak. Ya. Justru anak yang berprestasi. Ayo kita main musik bareng. Oh iya, main musik Sama juga ya, kepala Mas sekolah. Iqbal. Ya. Oh, oke. Ya, Bisa nanti- main musik? Saya nggak bisa main musik. Tapi nyanyi. Hanya bisa nyanyi. Oh, Iya. bisa nyanyi. Cuma saya berusaha ketika anak saya itu main musik, saya ikut nimbrung, ikut nyanyi. Oh, jadi kan ngerasa Ya, diperhatiin ya. Mereka kan merasa kesupport, langsung dapat support dari kepala sekolah. Oh iya. Tak bikin, ayo kita rekam ini masuk YouTube. Gitu. Oh, iya, benar, Itu benar. apresiasi sama anak-anak. Karena itu sebuah karya loh. Luar biasa itu. Jadi kalau anak mau berprestasi nggak harus ikut lomba, nggak harus ada nunggu ini kompetensi ini kamu ikut, enggak. Bikin aja. Yang bisa coding, ayo kita bikin game yang ini nanti
bisa digunakan oleh guru olahraga menjelaskan tekniknya volley atau lari ke anak-anak, ke teman-temanmu di kelas gitu. Oh, justru anaknya yang bikin ya? Iya. Ih, keren. Anaknya yang bikin. Anaknya yang bikin. Oke deh, terima kasih banyak ya Mas Iqbal ya atas apa ya? Semuanya dia bermanfaat pokoknya apa yang disampaikan ini, apalagi untuk pendidikan masa depan gitu ya. Generasi-generasi sekarang itu jangan sampai seperti kita dulu gitu ya. Setidaknya ada lah perubahan gitu. Ya harapannya sih apa ya? Banyak yang melakukan inovasi-inovasi baik itu guru sekolah supaya ranking PISA kita naik. Ranking PISA kita itu 10 besar di bawah loh. Bawah. Dari tahun ke tahun bahkan cenderung menurun. Ya, kita harus evaluasi, jangan-jangan gaya belajar kita yang memang nggak sesuai begitu. Oke. Iya, tidak hanya ganti kurikulum saja. Percuma kalau kurikulum diganti tapi gaya ngajar kita tetap tidak menyenangkan. Berarti harus jadi guru yang menyenangkan juga ya buat anak ya. Kuncinya ada di guru. Kuncinya sama sekolahnya. Sama sekolahnya. Yang dipimpin oleh kepala sekolah. Makanya ini pesan ya bagi rekan-rekan guru yang masih muda, jangan takut jadi kepala sekolah. Karena justru inovasi-inovasi yang biasanya out of the box itu datangnya dari anak muda. Benar. Iya. Anak muda harus berani tampil. Iya. Seperti Mas Iqbal ini. Iya, jadi Mas KS ya. Saya sudah tua sekarang. Tapi terlihat muda gitu aja lah ya. Oke deh. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya, sharingnya juga. Semoga semuanya bisa bermanfaat ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.